Di sudut loteng yang berdebu dan terlupakan, di antara peninggalan masa lalu yang telah lama hilang, Elara, seorang pemuda dengan jiwa yang ingin tahu, menemukan sebuah artefak yang tidak biasa. Itu adalah sebuah buku tua, bersampul kulit tebal, yang telah usang dimakan waktu. Sampulnya kosong, tanpa judul atau tanda apapun, membuatnya terasa lebih misterius. Awalnya, Elara menganggapnya hanya sebagai barang rongsokan lain yang perlu disingkirkan. Dia membawanya ke bawah dan, tanpa berpikir panjang, melemparkannya ke tempat sampah di luar. Namun, keesokan paginya, saat dia membuat kopi, buku itu tergeletak di meja dapurnya, seolah-olah tidak pernah pergi. Bingung dan sedikit terganggu, dia mencoba membuangnya lagi. Tapi buku itu, dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, selalu menemukan jalan untuk kembali. Rasa frustrasi Elara tumbuh seiring dengan keteguhan buku itu untuk tetap tinggal. Malam itu, di bawah selubung kegelapan, dia mengendarai mobilnya ke hutan di pinggir kota. Dia menggali lubang di antara akar-akar pohon ek yang kuno dan mengubur buku itu dalam-dalam, berharap tanah akan menelannya selamanya. Namun, saat fajar menyingsing, buku itu sudah menunggunya di kursi penumpang mobilnya. Upaya terakhirnya adalah yang paling drastis. Di halaman belakang rumahnya, dia membangun api unggun kecil dan melemparkan buku itu ke dalam api yang menjilat-jilat. Anehnya, api seolah menghindarinya. Sampul kulitnya tidak hangus, halamannya tidak terbakar. Buku itu tetap utuh, tidak tersentuh oleh panas yang membara. Setiap kali kembali, buku itu muncul di tempat yang semakin aneh dan tidak terduga di bawah bantalnya, di dalam lemari es, di rak buku yang sudah penuh. Kehadirannya menjadi semakin kuat, seolah buku itu bukan lagi benda mati, melainkan entitas dengan kehendak sendiri yang memanggilnya, mendesaknya untuk berhenti melawan dan menyerah pada misteri yang disimpannya. Setelah berminggu-minggu berjuang dalam pertempuran yang sia-sia, Elara akhirnya menyerah. Dengan napas gemetar, karena campuran rasa takut dan penasaran, dia duduk di meja kerjanya dan dengan hati-hati membuka buku yang keras kepala itu. Udara di sekitarnya terasa berat dengan antisipasi saat sampulnya berderit terbuka. Di dalamnya, halaman-halaman yang menguning dipenuhi dengan tulisan tangan kuno yang elegan dan ilustrasi benda-benda langit yang digambar dengan cermat. Ada sketsa konstelasi, diagram rumit tentang pergerakan planet, dan formula matematika yang melampaui pemahamannya. Saat dia membalik halaman lebih jauh, dia menemukan sebuah nama yang berulang kali disebut, nama leluhurnya, seorang penemu dan astronom yang hampir terlupakan oleh sejarah keluarga. Tulisan-tulisan itu mengungkapkan sebuah rahasia yang menakjubkan. Buku itu bukanlah sekadar kumpulan catatan, itu adalah sebuah kunci-kunci yang dirancang untuk membuka warisan pengetahuan keluarga yang tersembunyi. Sebuah harta karun intelektual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan pemahaman yang baru ditemukan, Elara menatap keluar jendela kamarnya. Matanya tidak lagi melihat halaman belakang rumahnya yang biasa, tetapi melayang jauh ke hamparan langit malam yang tak terbatas. Bintang-bintang yang dulu tampak seperti titik-titik cahaya acak, kini terasa seperti peta yang dikenalnya, sebuah teka-teki yang menantinya untuk dipecahkan. Misteri buku itu telah terungkap dan takdirnya kini terbentang di hadapannya. Dalam adegan terakhir, Elara tidak lagi merasa terganggu oleh kehadiran buku itu. Dia duduk dengan nyaman di kursinya. Lampu baca menerangi halaman-halaman kuno. Dengan ekspresi penuh konsentrasi dan keajaiban, dia membaca setiap kata dengan saksama, menyerap pengetahuan yang telah menunggu begitu lama untuk ditemukan kembali. Dia siap untuk memikul tanggung jawab dan melanjutkan warisan keluarganya yang luar biasa untuk menjangkau bintang-bintang seperti yang telah dilakukan oleh leluhurnya berabad-abad yang lalu.